Hai teman-teman, saya Jules dan selamat datang di Movie in Short. Hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah mengenai serial killer yang berkedok mas-mas barber. Cerita kali ini berasal dari film drama horor musikal yang berjudul Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street. Sebelum kalian dengerin ceritanya, yuk gabung sama saya dengan like video ini, subscribe, dan pencet belnya. Pada tahun 1846, seorang mas-mas barber yang bernama Benjamin Barker memasuki London bersama seorang pelaut bernama Anthony Hope. 15 tahun sebelumnya, Benjamin merupakan seorang barber biasa dengan kehidupan yang bahagia. Ia memiliki seorang istri yang sangat cantik dan seorang putri kecil yang lucu. Namun tiba-tiba ia didakwa atas kejahatan yang tidak ia lakukan. Ia kemudian ditahan dan dibuang ke Australia oleh seorang hakim korup bernama Hakim Turpin. Hakim Turpin melakukan semua itu karena ia ternyata menyukai istri Benjamin yang bernama Lucy. Benjamin kemudian merubah namanya menjadi Sweeney Todd dan kembali ke tempat tinggalnya dulu di Fleet Street, di mana dulu ia juga membuka toko barbernya di sana. Di bawah tokonya terdapat sebuah toko pai daging milik Mrs. Lovett. Saat bertemu dengan Sweeney Todd, Mrs. Lovett menceritakan kepadanya mengenai nasib Lucy yang diperdaya dan diperkaos oleh Hakim Turpin. Lucy kemudian bunuh diri dan putri mereka Joanna dibawa dan dirawat oleh Hakim Turpin. Setelah itu, Mrs. Lovett memberikan pisau cukur lama milik Sweeney Todd yang ia simpan selama ini. Sweeney Todd sakit hati atas kejadian yang menimpa keluarganya dan ia bersumpah akan membalas dendam kepada Hakim Turpin. Ia kemudian membuka kembali toko barbernya. Sementara itu, saat Anthony sedang berjalan, ia mendengar nyanyian Joanna. Ia terpesona saat melihat kecantikan Joanna dari jendela rumah Hakim Turpin. Namun hal ini diketahui oleh Hakim Turpin. Ia pun menyuruh kaki tangannya, Bamford, untuk memukuli Anthony dan mengusirnya pergi. Suatu hari, Sweeney Todd menantang seorang tukang cukur asal Italia bernama Adolfo Pirelli untuk bertanding cukur. Pertandingan ini dinilai oleh Bamford. Dengan keahliannya, Sweeney Todd pun mengalahkan Adolfo Pirelli. Beberapa hari kemudian, Adolfo Pirelli datang ke toko barber milik Sweeney Todd dengan asistennya Tobias. Ternyata Adolfo Pirelli adalah asisten Sweeney Todd dulu. Ia pun mengancam Sweeney Todd dengan mengungkapkan rahasianya kecuali jika Sweeney Todd menyerahkan setengah penghasilannya. Sweeney Todd yang kesal kemudian memukul Adolfo dan menyembunyikan tubuhnya yang pingsan ke dalam peti. Kemudian ia menggorok leher Adolfo dengan pisau cukurnya. Sejak saat itu, Tobias tinggal di sana dan membantu Mrs. Lovett. Beberapa hari kemudian, Hakim Turpin diberi saran oleh Bamford untuk mengunjungi tukang cukur untuk merapikan penampilannya agar bisa menarik hati Joanna. Bamford pun merekomendasikan tempat cukur Sweeney Todd. Sesampainya di sana, Sweeney Todd yang menyimpan dendam hampir menggorok leher Hakim Turpin. Namun ia terganggu oleh Anthony yang tiba-tiba datang. Anthony datang menemui Sweeney Todd untuk memberitahu rencananya untuk kabur membawa lari Joanna. Namun ia tersadar melihat Hakim Turpin di sana. Hakim Turpin yang kesal dan merasa tidak puas dengan pelayanan Sweeney Todd pun pergi dari sana. Sweeney Todd merasa marah karena kegagalannya membalas dendam kepada Hakim Turpin. Ia pun bersumpah akan membunuh sebanyak mungkin orang sementara ia menunggu datangnya kesempatan untuk berhadapan dengan Hakim Turpin. Mrs. Lovett kemudian mendapatkan ide untuk menggunakan daging para korban Sweeney Todd untuk membuat pai daging karena harga daging yang sangat mahal dan kucing di sekitaran sudah jarang ada. Sweeney Todd kemudian membuat sebuah perubahan terhadap kursi cukurnya agar dapat langsung membuang korbannya ke ruang oven di bawah tanah milik Mrs. Lovett. Sementara itu, Anthony sedang mencari-cari Joanna. Hakim Turpin ternyata telah mengirim Joanna ke rumah sakit jiwa setelah mengetahui rencananya untuk melarikan diri dari Hakim Turpin. Setelah beberapa lama waktu berlalu, bisnis barber dan toko pai mulai membuahkan hasil. Mrs. Lovett mempekerjakan Tobias sebagai asisten di toko painya. Namun sejak barber dan toko pai mulai ramai, seorang gembel wanita selalu mengintai tempat itu. Pada suatu saat ketika Anthony mengetahui di mana keberadaan Joanna, ia pun mengikuti saran Sweeney Todd yaitu menyamar menjadi murid pengrajin rambut palsu untuk menyelamatkan Joanna.
Sweeney Todd kemudian menyuruh Tobias untuk menyampaikan surat kepada Hakim Turpin yang isinya memberitahu bahwa ia mengetahui kemana Joanna akan dibawa oleh Anthony ketika ia berhasil diselamatkan oleh Anthony. Saat itu Tobias mencurigai gerak-gerik Sweeney Todd dan melaporkannya kepada Mrs. Lovett. Tobias yang selama ini mendapat perlakuan baik dari Mrs. Lovett berjanji akan selalu melindungi Mrs. Lovett. Merasa terharu, Mrs. Lovett pun mengajak Tobias ke ruang oven bawah tanahnya dan memperlihatkan tungku tempat ia memanggang pai daging dalam jumlah banyak. Dan ia mengajari Tobias cara memakai mesin penggiling daging. Saat Mrs. Lovett akan pergi dari sana, Tobias meminta izin jika ia boleh memakan pai daging yang baru matang yang ada di sana. Mrs. Lovett mengiyakan. Namun setelah keluar, ternyata Mrs. Lovett mengunci pintu dari luar. Malam itu Bamford mendatangi toko pai dan mengatakan bahwa para tetangga komplain mengenai bau busuk yang berasal dari lubang asap Mrs. Lovett. Sweeney Todd pun kemudian menawari Bamford untuk cukur gratis dan kemudian membunuhnya. Sementara itu di ruang oven bawah tanah, Tobias yang sedang memakan pai menemukan sepotong jari manusia di sana. Dan tak lama mayat Bamford jatuh dari atas. Tobias pun panik dan mencoba keluar, namun pintu keluar telah dikunci oleh Mrs. Lovett. Mrs. Lovett kemudian memberitahu Sweeney Todd mengenai kecurigaan Tobias terhadapnya. Dan keduanya kemudian mencari Tobias yang saat itu bersembunyi di dalam saluran air. Sementara itu, Anthony telah menyelamatkan Joanna dari rumah sakit jiwa dan menyamarkannya sebagai seorang pelaut. Mereka kemudian pergi ke toko barber yang kosong dan Anthony meninggalkan Joanna di sana. Sementara itu, Anthony pergi mencari Sweeney Todd. Gembel wanita yang selalu mengintai toko pai kemudian datang ke toko barber untuk mencari Bamford. Joanna yang ada di sana kemudian bersembunyi dengan masuk ke dalam peti yang ada di sana. Saat gembel wanita itu masuk ke dalam, Sweeney Todd pun datang. Si gembel wanita mengenali Sweeney Todd, namun saat itu terdengar Hakim Turpin datang dan Sweeney Todd segera membunuh gembel wanita itu dan menjatuhkannya dari lubang rahasia di bawah kursi cukur. Pada saat Hakim Turpin masuk, Sweeney Todd mengatakan bahwa Joanna berada di bawah bersama tetangganya dan ia telah menyesali perbuatannya karena telah kabur dari Hakim Turpin. Hakim Turpin terpedaya karena ia memang sangat menginginkan Joanna. Sweeney Todd pun menawarkan untuk mencukur Hakim Turpin sementara mereka menunggu kedatangan Joanna. Pada saat Hakim Turpin akhirnya menyadari bahwa Sweeney Todd sebenarnya adalah Benjamin Barker, Sweeney Todd segera menusuknya beberapa kali, mengiris lehernya dan menjatuhkannya ke ruang oven dari bawah kursi cukur. Joanna yang masih dengan penyamarannya keluar dari persembunyian. Sweeney Todd pun bersiap untuk membunuhnya juga, namun saat itu terdengar teriakan Mrs. Lovett dari bawah. Ternyata Hakim Turpin masih hidup dan menarik gaun Mrs. Lovett. Sweeney Todd kemudian bergegas ke sana dan terpaksa melepaskan Joanna. Di sana Sweeney Todd mengenali si gembel wanita. Dia ternyata adalah Lucy, istrinya yang dikira telah meninggal. Ternyata Mrs. Lovett telah berbohong mengenai Lucy, dan ia berniat memiliki Sweeney Todd untuk dirinya sendiri. Sweeney Todd merasa marah namun ia berpura-pura memaafkan Mrs. Lovett dan berdansa dengannya. Kemudian ia melemparkan tubuh Mrs. Lovett ke dalam tungku. Setelah itu Sweeney Todd pun mendekati tubuh Lucy. Pada saat itu Tobias muncul dari saluran air dan mengambil pisau cukur yang tergeletak di lantai. Sweeney Todd mengetahui keberadaan Tobias di belakangnya, namun ia membiarkannya saja. Tobias kemudian melukai leher Sweeney Todd dengan menggunakan pisau cukur. Ia pun kemudian meninggalkan tempat itu, sementara Sweeney Todd yang masih mengeluarkan darah mati di atas jasad istrinya. Sebenarnya lebih seru loh kalau nonton full filmnya, tapi buat yang gak suka drama musikal mungkin akan membosankan dan malah jadi gak ngerti jalan ceritanya. Gimana menurut kalian? Agak parno gak sih next time ke barber atau salon? Kalau kalian punya request film yang kalian ingin saya ceritakan, bisa tulis di komen ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.